Halo Nandian, perkenalkan nama aku Lovelia Kristiani, aku berasal dari kelas fasa F14. Di sini jabatan yang aku inginkan adalah sebagai bendahara OSIS. Nah, aku ingin sharing nih tentang hal-hal apa aja yang aku ketahui tentang menjadi seorang bendahara. Yang pertama, seorang bendahara sudah pasti harus mengelola uang kas. Kalian semua juga pasti tahu dong. Nah, di pengelolaan uang kas ini kita harus menggalang dana dari para anggota OSIS. Di situ kita memerlukan komunikasi dengan para anggota untuk menghindari uang kas yang terus menunggak sehingga tidak terbayar di akhir jabatan. Yang kedua, seorang bendahara harus mencatat pengeluaran dan pendapatan organisasi. Biasanya di setiap event organisasi pastinya membutuhkan sebuah anggaran. Nah, di anggaran tersebut pastinya kita harus sering-sering melakukan recheck kayak dari bond, kwitansi, apakah pengeluaran mereka dan permintaan mereka sesuai atau tidak. Lalu untuk pendapatan biasanya kita sebagai bendahara harus bekerja sama dengan anggota lain, misalnya dari Sekbid Kewirausahaan melakukan sebuah bazar. Nah, di situ kita harus melihat apakah modal mereka dan pendapatan mereka itu sesuai. Yang ketiga adalah buku kas. Buku kas sama bendahara itu udah kayak klop banget. Udah pasti setiap bendahara mempunyai sebuah buku kas. Kenapa sih? Apa gunanya? Nah, jadi di buku kas itu udah pasti kita harus tulis nama anggota kita, biar kita tahu di bulan ini dia udah bayar atau belum. Makanya setiap anggota kita bayar, kita harus centang-centangin tuh. Terus di situ kita juga harus mencatat apakah pengeluaran di bulan ini sesuai, terus pengeluaran dan pendapatannya apakah sesuai. Nah, yang terakhir, seorang bendahara itu juga harus bersikap transparan dan jelas kepada anggotanya. Misalnya, di setiap bulan seorang bendahara harus melaporkan, guys, jadi pendapatan OSIS bulan ini segini-segini ya, dan total uang kasnya segini-segini. Gunanya buat apa? Tentu gunanya agar anggota juga tahu keuangan organisasi gimana, dan tentunya juga menghilangkan kecurigaan terhadap seorang bendahara. Nah, kalau tadi aku udah bahas tentang hal-hal apa aja yang aku ketahui tentang menjadi bendahara. Nah, sekarang aku mau membahas nih tentang masalah-masalah apa aja sih yang sering dihadapin bendahara. Kan tentunya jadi bendahara tuh nggak segampang itu dong, nggak semulus itu dong. Nah, yang pertama itu biasanya jadi bendahara itu udah pasti susah banget yang namanya ngumpulin uang kas. Pasti dalam sebulan itu susah banget untuk kumpulin seluruh anggota untuk bayar lunas uang kas. Kenapa sih begitu? Jujur, aku sebagai anggota, aku juga sering males bayar uang kas. Dan aku sering alasan lagi nggak pegang uang cash, lagi nggak pegang uang, lagi nggak pegang itulah. Nah, menurut aku penyelesaian yang paling efisien itu adalah dengan mengkomunikasikan dengan orang tersebut terus-menerus. Maksud aku pribadi kalau misalnya aku ditagih uang kas terus-menerus, aku bakal merasa nggak enak dan hati aku jadi tergerak. Jadi deh bayar aja, nggak enak juga ditagih terus-terusan. Terus kalau misalnya alasan mereka itu lagi nggak pegang uang cash kayak alasan aku tadi, menurut aku di masa sekarang kan kita udah apa-apa serba digital. Bisa aja kok kalian nanti transfer ke rekening digital, terus nanti aku gantiin pakai uang cash aku buat dimasukin ke uang kas. Itu dia masalah yang pertama. Nah, masalah yang kedua ini, mungkin sebagai seorang bendahara tuh ketelitian tuh emang harus nomor satu. Nah, sebagai bendahara tuh kita tuh sering temuin masalah dimana kita tuh lupa nyatet atau salah catet. Biasanya nih pengeluaran-pengeluaran yang kecil, malah jarang kalau pengeluaran gede tuh salah. Biasanya pengeluaran yang kecil, misalnya kayak cuman sekedar beli air minum buat tamu atau apapun itu, misalnya kayak yang pengeluarannya 5.000, 10.000, 1.000, 2.000 gitu loh. Nah, terus tiba-tiba pas kita cek, loh kok nominalnya beda. Nah, disitulah kayak masalahnya tuh kita kan nggak mungkin bawa buku kas kemana-mana ya. Terus nggak mungkin juga kita nenteng-nenteng buku kas kemana-mana buat dicatat. Terus kita juga nggak mungkin aja sih kita ingat terus nanti nyampe rumah baru kita catat lah di buku kas. Tapi kan bisa aja lupa ya, yang namanya manusia. Nah, di zaman sekarang kan kita juga pasti bawa HP kemana-mana. Nah, di HP itu udah banyak aplikasi-aplikasi yang bisa bantu kita buat nyatet. Nggak harus di buku kas doang, misalnya kayak di spreadsheet atau di notes HP juga bisa. Jadi maksud aku, pengeluaran sekecil apapun harus kita catat untuk menghindari kesalahan nominal.
Nah, segitu aja yang bisa aku sampaikan pada kesempatan kali ini. Aku minta maaf jika ada kesalahan kata atau perbuatan. Terima kasih untuk waktunya. See you next time.